Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga di pagi menjelang siang ini Anda dalam keadaan sehat semua. Amin. Dan bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Oke, untuk hari ini kita cek dulu kehadirannya bagi siswa Pak yang mana yang hadir dan mana yang belum. Oke, pertama Abdul Rahman. Oke. Gunawan Hamzah. Habibur Rahman. Muhammad Arif. Kemarin Arif. Fakir Dev. Fadel. Rafiq. Muhammad Rifki. Oke. Nur Fikri. Rahel. Setia. Suci. Oke, ada yang baru semuanya? Siapa? Jofran doang. Oke, tadi dan sampaikan ya Pak, ada cara sedikit di waktu sekolah. Pak jelaskan ada tugas Anda membaca atau melihat satu video di mana tentang peradaban Yunani kuno. Ada dibaca? Ada dibaca? Oke. Nah, kenapa tujuan kita mempelajari peradaban Yunani kuno ini? Kita mengetahui bagaimana peradaban besar di dunia. Salah satunya adalah Yunani kuno. Baik, Anda bisa lihat sepintas posisi Yunani kuno itu di mana. Lihat dari buku pakainya di halaman 214 tuh. 214. Oke, ada? Ada peta? Nah, terbayang tidak Yunani kuno ini di benua bagian apa? Bagian Eropa. Oke. Yunani Romawi itu di bagian benua Eropa. Oke. Saya tadi kasih instruksi bahwasanya siswa Bapak harus apa? Harus membaca dan bisa menyimpulkan. Ada yang Anda sampaikan ke depan untuk tentang peradaban Yunani kuno. Oke, satu orang siswa Bapak silakan maju ke depan. Boleh, kalau Anda masih lupa boleh bawa bukunya. Oke, peradaban Yunani kuno dimulai dari berapa? 800 sampai 146 sebelum Masehi. Oke, Ci, silakan. Apa yang dibaca tadi? Rahel. Nah, Pak. Nah, silakan di depan aja. Dari 214 itu, apa yang Anda baca tadi tentang ini semua? Nah, baca.
belakang tolong didengarkan. Setelah kereta, peradaban Mikenai menjadi peradaban baru tidak saja menggantikan kereta tetapi berkembang ke Yunani daratan dan sekitarnya. Peradaban yang berkembang sekitar tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1100 sebelum Masehi ini bermula dan terpusat di Peloponnesia, Yunani Selatan. Semula Peloponnesia merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Kreta. Sementara itu, peradaban Yunani tahun 800 sampai 1114 sebelum Masehi meliputi antaranya seluruh wilayah Yunani sekarang, sebagian dari wilayah kepulauan Aegia dan Laut Tengah, serta sebagian Mesir kecil. Sebagian wilayah Yunani berpegunungan dan dengan kondisi tanah yang tidak subur. Kondisi ini namanya lambat laun berkembang menjadi negara kota yang merdeka dan berdiri sendiri, atau lebih populer disebut polis. Meski periode panjang antara peradaban Mikenai dan peradaban Yunani tidak banyak dikenal, dan karena itu sering disebut periode kegelapan Yunani. Setelah dimungkiri bahwa peradaban Yunani sendiri tidak terlepas dari pengaruh dua peradaban yang berkembang sebelumnya, yakni Kreta dan Mikenai. Bangsa Yunani disebut juga dengan bangsa Hellas, yang merupakan campuran dari tiga suku bangsa utama, yaitu Dawakia, Aelia, Achaia, dan Ionia. Penyebutan Yunani adalah dari nama salah satu suku bangsa ini, Ionia. Benar. Oke. Dari yang disampaikan temannya tadi, peradaban Yunani kuno. Baik. Peradaban Yunani kuno dan dijelaskan ada sekitar 800 sampai 146 sebelum Masehi. Oke, pertama, apa yang Anda tangkap di sana? Peradaban apa aja yang ada di Yunani? Peradaban Kreta, terus yang kedua Mikenai, terus yang ketiga ada peradaban Yunani kuno itu sebelumnya ada Pulau Kreta, Mikenai, dan Yunani. Baik. Apa yang Anda pahami tentang peradaban Pulau Kreta dulu? Apa itu Pulau Kreta? Sebuah pulau. Kenapa Kreta namanya peradabannya? Ada orang bawa kereta atau seperti bendi dan lain-lain, itu yang Kreta. Kenapa dikatakan peradaban Pulau Kreta? Farel, kenapa? Kenapa disebut peradaban Pulau Kreta dulu? Baik, adanya aktivitas perdagangan, pelayaran dan pelabuhan. Nah, kita lihat di sini dulu, bisa Anda lihat ini daerahnya apa sebetulnya? Ada yang namanya batas-batas pergunungan ya. Nah, pegunungan. Anda terbayang pegunungan? Bukit-bukit, ada bukit barisan, kalau dari kita bukit barisan, banyak bukit-bukit yang lainnya. Tapi nggak ada daratan yang datar seperti daerah kita. Nah, hal ini menjadikan daerah-daerah di peradaban Yunani kuno atau peradaban Kreta, Mikenai, dan Yunani itu terbatas, hanya bisa melakukan perdagangan. Daerah dan daerah lainnya itu terpisah, namanya polis. Daerah satu dan daerah lainnya itu jauh terpisah, jarak dipengaruhi oleh yang namanya postur daerah. Nah, lebih sulit dijangkau. Nah, makanya di sini tidak ada yang namanya pertanian. Nah, oke, itu tentang kenapa lagi berubah menjadi Mikenai.
Apa yang terjadi? Nah, ada istilah nanti ada gunung yang meletus. Apa gunung namanya? Hah? Tera tulisan biasa, pakai H. Nih, ada gunung yang meletus. Makanya hancur peradaban Pulau Kreta. Muncul yang ini Mykenai. Ya. Setelah Mykenai ini kenapa bisa berubah lagi menjadi Yunani? Apa yang terjadi? Apakah terjadi pertempuran atau serangan dari bangsa lain? Pergumulan dengan kondisi tanah tidak subur. Apa? Karena pergumulan tidak subur, Pak. Perekonomian. Kondisi tanah tidak subur. Penyebabnya? Apakah Mykenai ini tetap di Yunani atau pindah nih? Oke, tadi katanya kondisi tanah tidak subur. Kondisi tanah tidak subur, sehingga ekonominya macet. Oke, menjadikan daerah ini pulau peradaban Mykenai ini berubah menjadi Yunani. Ya, Jeki, Rahel, Seth, itu Seth, ulangi Seth. Apa penyebab peradaban Mykenai ini beralih menjadi peradaban Yunani? Baca. Baca lah. Peradaban Yunani sebelumnya sendiri di antaranya sebelum wilayah Yunani sekarang. Kemudian dari pulau-pulau Ionia dan Laut-Lautnya serta sebagian Asia Kecil. Sebagian wilayah Yunani berhubung dengan kondisi tanah yang tidak subur. Musim menghambat hubungan antara satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat. Terus? Kemungkinan bagaimana terpisah-pisah ini dapat tahun berkembang menjadi negara rekta yang merdeka dan berdiri sendiri, atau lebih populer disebut polis. Meski periode panjang antara peradaban Mykenai dan peradaban Yunani tidak banyak dikenal, dan karena itu sering disebut periode kegelapan Yunani. Sudah dimungkiri bahwa peradaban Yunani sendiri tidak terlepas dari pengaruh dua peradaban yang berkembang sebelumnya, yakni Kreta dan Mykenai. Bangsa Yunani disebut juga dengan bangsa Hellas, yang merupakan campuran dari 4 suku bangsa Roma: Turia, Euboea, Achaia, dan Ionia. Penyebutan Yunani adalah dari nama salah satu suku bangsa ini, Ionia. Oke, ada nggak di sini bahasanya ini jadi? Ada. Menurut Fikri, ada nggak? Penyebab Mykenai ini hancur adalah kondisi tanah yang tidak subur. Iya. Lagi? Ada, Pak. Oke, muncul peradaban Yunani. Nah, bayangkan ini bukan satu wilayah. Jangan bayangkan satu pulau Sumatera. Jadi dia pulau Kreta itu ada di bawah, Yunani ada di samping, Mykenai juga. Jadi terpisah. Tapi dia masih satu kesatuan. Ibaratnya Indonesia nggak terlepas dari Sabang sampai Merauke. Nah, oke? Ibaratnya kalau Kreta di Sumatera, kalau Mykenai di Kalimantan, terus Yunani ini di Pulau Jawa. Nah, satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini banyak dari peradaban yang tiga ini, yang dua ini tidak banyak ditemukan bukti peradaban yang ada. Apa contoh peradaban? Oke, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia misalnya kita contohkan. Ada hasil peradabannya. Apa Pak? Candi Prambanan, Candi Borobudur. Ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha apa? Itu buktinya. Baik, kalau di Yunani nampak ada bangsa Sparta dan Athena. Kalau ada nonton film kolosal itu ada. Misalnya waktu film-film perang itu ada bangsa Athena dan Sparta. Bangsa-bangsa bertarung namanya. Itu tiga dari
Pulau Kreta, Mykenae dan Yunani. Bagaimana muncul peradaban Yunani? Nah, oke, sampai itu bisa dipahami? Bisa? Baik. Rahel, tolong Anda simpulkan sedikit tentang bagaimana gambaran Yunani kuno ini. Nah, berdasarkan yang di depan aja ya. Anda Rahel, berdasarkan yang Mbak jelaskan tadi yang depan nih, peradaban Yunani sekitar 800 BC ini ada Pulau Kreta, Mykenae dan Yunani. Kenapa bisa muncul ini? Kenapa Pulau peradaban Kreta ini hancur? Ini alasannya. Mykenae kenapa? Kondisi. Ini Yunani.